Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kalau ada seseorang berkata, saya mau mengikuti Emmaus Journey, itu berarti bahwa orang tersebut suka atau tidak suka harus mengikuti rule atau peraturan atau kewajiban yang telah ditetapkan. Jika tidak bisa mengikutinya, maka orang tersebut tidak bisa melanjutkan keinginannya untuk bergabung sebagai anggota EJ. Demikian juga jika saya ingin mengikuti kelompok ziarah Porta Santa misalnya. Itu artinya mereka yang mau bergabung dengan kelompok ziarah Porta Santa siap untuk mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh kelompok peziarah. Misalnya, segi finansial dengan membayar kontribusi untuk transportasi serta kebutuhan makan, ketepatan waktu berangkat, dan mungkin diajak juga mendaraskan doa-doa kelompok yang telah ditetapkan. Orang tersebut tidak bisa semaunya sendiri, melakukan apa yang menyenangkan atau menguntungkan dirinya sendiri. Jika ia melakukan hal tersebut, kelompok akan mengeluarkan dia dari kepesertaan atau paling tidak menjadi bahan perguncingan sebagai orang yang tidak tahu aturan dan lain sebagainya. Saat Yesus melihat orang banyak tertarik untuk mengikuti dirinya, cara hidupnya, ia juga menetapkan rule atau persyaratan bagi siapa saja yang mau mengikutinya. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus menetapkan 3 syarat, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Ketiga syarat itu berkaitan satu dengan yang lain dan tidak bisa hanya satu bagian saja. Menyangkal diri secara mudah diartikan sebagai kehendak untuk tidak melakukan keinginannya sendiri. Bahkan ketika kehendak itu menyenangkan atau memuaskan saya. Saya misalnya menyukai minum kopi di kedai kopi paling tidak 2 kali sehari. Kebiasaan ini jika tidak dilakukan membuat saya tidak nyaman. Saat saya mau mengopi, ada orang yang membutuhkan pertolongan karena mereka belum mendapat makanan. Saya tidak jadi minum kopi dan uang yang saya gunakan untuk membeli kopi, saya pergunakan untuk membeli makanan dan saya berikan kepada yang membutuhkan. Tentu ada rasa yang tidak nyaman, tapi saya berani menanggungnya. Saya menyangkal diri saya untuk tidak menuruti keinginan saya minum kopi. Tindakan saya untuk tidak minum kopi tentu saja membuat perasaan saya kurang nyaman. Tubuh merasa ada yang kurang. Saat berbincang-bincang dengan teman-teman yang sedang menikmati kopinya, emosi saya terasa tidak stabil dan nada bicara sepertinya mulai meninggi. Di saat seperti itu, saya berusaha menahan diri, tetap melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik dan tetap mengontrol cara bicara agar tidak terjadi salah paham. Dalam situasi seperti itu, bisa dikatakan saya menderita. Tetapi tetap berusaha untuk menanggungnya dan tetap berusaha menjalankan semua aktivitas dengan baik. Boleh dikatakan saat itu saya sedang memikul salib yang hadir saat saya menolong orang lain yang kekurangan makanan. Memikul beban karena tidak minum kopi tentu tidak menyenangkan. Ada godaan untuk membatalkannya dan tidak ingin lagi berbuat baik untuk menolong sesama. Disinilah godaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi orang lain menjadi kendur karena merasakan bebannya terlalu berat untuk ditanggung. Dalam situasi ini, kita ingat bagaimana Yesus juga mengalami penderitaan saat dirinya dihujat orang lain, dituduh memiliki kekuatan dari penghulu setan ketika dia menyembuhkan orang. Tentu hal itu tidak menyenangkan, tetapi Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Bahkan bersedia kehilangan nyawanya demi kebaikan banyak orang. Mengingat tindakan Yesus itu, maka kita pun berani
untuk terus berjuang membantu sesama. Meskipun tahu bahwa saya mungkin juga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Di saat itulah kita mengikuti Yesus. Apakah kita bisa hanya melakukan satu bagian saja, yakni bagian pertama saja, yakni menyangkal diri? Tentu saja bisa. Tetapi hal itu tentu saja akan membatasi diri kita untuk mengenal Yesus dengan lebih baik. Mengenal kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Dengan menyangkal diri, memikul salib dan terus-menerus merenungkannya, dan menimba kekuatan dari cara hidup Yesus, kita bisa merasakan langsung kehendak Yesus yang begitu kuat untuk memberikan dirinya bagi kita. Kita merasa kasih-Nya yang besar, dan itu semua akan mengubah cara hidup kita sendiri. Menjadi pribadi yang penuh syukur dan pribadi yang mau memberikan diri bagi sesama. Seperti yang Yesus lakukan. Proses yang panjang, namun berdampak bagi kehidupan rohani kita untuk bisa mengenal Yesus dengan lebih baik. Tuhan memberkati.